Betul nggak cowok-cowok? Nembak susah nggak? Saya sih nggak nembak secara langsung. Apa ya? Gitu. Kau pernah nembak cewek? Iya lumayan. Kalau playboy nembak nggak? Sering. Susah nggak? Gampang. Kau pernah nggak ditembak sama cowok? Perasaan lu gimana? Gugup. Gugup kan? Kau pernah nembak cewek nggak? Nyatakan cinta gitu. Kau jangan cinta sama saya, udah gugup gimana sih? Tanda-tandanya itu. Pernah bang? Gimana? Gugup nggak? Keringat dingin loh. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Kita harus jujur bahwa itu sangat sulit. Betul? Latihan depan kaca berhari-hari, hilang dalam waktu yang menit, kah? Ngomong. Saya nembak istri saya pakai apa tau nggak? Saya nggak berani ngomong. Saya ambil boneka, I love you. Nes, nih. Dia entah pura-pura goblok atau goblok nggak tahu deh. Apaan sih nih? Lu baca, I love you. Gue itu pada gue dicuekin. 3 kali gue ditolak. Yang keempat Tuhan bicara, jadi deh tuh. Pernah nggak nembak cewek? Pernah? Gugup nggak? Gugup. Gugup kan? Lebih susah ngadepin ujian nasional atau ngadepin nembak cewek? Nembak cewek. Buset. Catat ibu-ibu guru, bapak-bapak. Lebih susah nembak cewek daripada ujian nasional. Pernah nembak cewek? Pernah. Enak nggak? Gugup nggak? Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan, ayo, luar biasa. Pasti gugup. Itu gugup. Yang cewek pun pas kamu cinta aku nggak? Hah? Ulangi lagi. Tadi udah setengah mati, ulangi lagi. Aku juga. Kalau sudah begitu, lanjutkan. Perempuan biasanya pipinya merah. Maka itu namanya blush on, Bu ya, buat memerah pipi ya. Ya. Orang Papua susah mendefinisikannya. Dia mau blushing itu nggak bisa dibedakan. Maka itu ketika bal pirik, balsem, pijat dan krik itu nggak laku di Papua. Karena di krik gimana pun tetap sama. Saya punya teman-teman Papua, blush on. Cowok-cowok, kalau engkau sedang ngincar seorang cewek dan engkau berpikir dia tidak cinta kau, pertama lihat matanya. Tatap matanya. Sendok bengkok kan? Bukan. Kemudian perhatikan, saat engkau ajak dia ngomong, pipinya merah enggak? Kalau merah karena jerawat lain. Atau karena bisul, itu bukan. Pipinya merah om, itu digigit nyamuk, salah. Merahnya sebelah, merah dua-duanya. Terus ngomongnya, lihat matanya, bilang gini. Kamu kok sekolah? Ini maju tak gentar. Tahapan kencan. Pergaulan khusus antar lawan jenis terbagi atas kencan, pertunangan dan pernikahan. Lihat. Yang pertama, kencan biasa. Ini masih dalam bentuk kencan ini biasanya seorang pria belum mempunyai perasaan khusus terhadap wanita, seorang wanita. Demikian juga sebaliknya. Walaupun akhirnya mereka sering bertemu pergi bersama, bisa saja hubungan ini mengarah pada pacaran. Bentuk kencan ini bisa berupa belajar bersama, aktivis gereja. Jadi ini sering bersama tapi belum ada rasa apa-apa. Pernah nggak seperti ini? Jemput aku dong, naik motor, nggak ada rasa apa-apa, betul nggak? Teman, ini sudah mulai. Tapi kalau mengarahnya makin tajam bisa jadi. Ini tahap pertama. Perhatikan baik-baik, ladies and girl. Kalau ada seseorang yang kalian ajak, biasanya dia tidak malu, tidak takut. Mungkin kemungkinan besar kalian bisa pacaran dengan dia. Itu kencan tahap pertama. Betul nggak? Belajar bersama kan? Soalnya 10 dikerjain 1 kan? Ngobrolnya 3 jam kan? Dulu saya pernah waktu mau ujian, kami belajar bersama. Tiap tukang bakso lewat, beli. Somai lewat, beli. Besokannya PR nggak dibuat.
Karena apa? Ngobrol dan makan. Ini lain loh. Biasa, lihat mata biasa, nggak gini-gini, biasa aja biasa. Udah mulai. Tapi dia mulai percaya sama cowok itu. Ya enggak? Udah mulai enjoy. Aku pulang sama dia aja ya. Udah biasa. Masih ada jarak 1 jengkal. Kenapa? Helm kok yang kena? Tapi dia suka dijemput sama orang ini. Tapi kalau naik motor mulai. Biasanya sudah makan korban. Betul nggak? Pernah nggak? Ada nggak seperti ini? Ada nggak? Ada kan? Nah, hati-hati. Cowok-cowok ada nggak cewek-cewek yang aman dekat denganmu tapi belum pacar? Pernah nggak? Kita sekolah bersama-sama jalan yuk jalan ngapain? Ngomongin semut, ngomongin batu, ngomongin pohon, ngomongin suhu aja, tapi belum pacaran. Sentuh listriknya nggak ada. Lihat mata masih biasa, dada masih belum begini, pipi masih belum merah, masih biasa. Itu kencan tahap pertama, kencan biasa. Pernah diboncengi cowok gitu, pernah rasa aman gitu, bukan pacar loh, pede aja, pernah. Kau sedang masuk dalam tahap mulai mempersempit ruang batas lingkupmu, ngerti nggak? Biasanya saya punya teman seperti ini, dia belum pacaran, tapi kalau naik motor maunya sama dia, belum pacaran, udah hafal. Cewek lain nggak mungkin naik motor itu, karena udah ngerti. Nggak usah bilang, gue sama dia, enggak, udah mulai. Kalau pergi, diantar sama-sama, udah mulai. Pada bagian ini biasanya mulai ada perasaan tertentu dari kedua belah pihak, walaupun kata-kata cinta belum benar-benar terungkap. Salah satu contohnya adalah kalau dia belum datang di sekolah, di gereja atau di tempat lain, jantung debar-debar. Ini udah mulai ada rasa mempersempit. Dari begini cowok banyak, sekarang udah mulai sempit. Di kelas lihat mejanya belum datang ya. Guru datang dicemberutin. Belum datang ya, lihat pintu belum. Dia datang langsung. Ini yang ketawa pasti pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin. Saya suka satu gadis di kelas, saya bertobat gara-gara gadis itu. Dulu saya masuk SMA, itu nggak tahu agamanya apa. Papa saya seorang dukun. Ditaruh di kertas selembar, dia di depan saya. Kan tulis gini, nama, agama kan? Nama dia, jadi agama Protestan. Saya tulis gini, oke, aku belum ada agama. Bapak gue dukun. Roni, saya lihat gini, saya isengin, Tian, Ana, Rini, kan belum kenal kan masih. Ada apa? Yang gue incar gue absen dulu. Setelah tahu, lihat agamanya Protestan, tulis Protestan. Dan ketika pelajaran agama, saya nggak cari Yesus, saya cari dia. Saya usahakan duduk dekat dia, walaupun dia menghindar terus. Udah duduk, gobloknya diem lagi. Diem. Justru pengen pindah, nggak tahan, gemeter. Kalau ibadah-ibadah di sekolah, saya datang duluan, saya liatin, dia datang, lega, bisa pinjam pulpen, semuanya minta ampun. Betul nggak? Betul nggak? Sengaja nggak mau catat, pinjam catatannya. Padahal nggak pernah dibaca, disimpan tuh buku, diliatin aja. Buku ini aku pinjam, kan ku tulis sajak indah. Kadang ditulisin, ditambahin gini, situ sudah mulai ada khusus. Di gereja kalau ibadah, kalau belum, lihat, kalau belum, bisa terjadi ini di gereja, di sekolah. Setuju nggak? Setuju nggak? Mungkin ada yang ikut ini karena ada cewek taksirkan. Si itu ikut seminar loh, ikut yuk. Iya, betul nggak?
Oh, ada yang bilang betul lagi, hebat. Nah, tahap pacaran. Dalam tahap ini kedua belah pihak sudah saling menyatakan ada sebuah keberanian. Tadi kan sudah mulai datang nggak ya? Nggak datang. Aduh, gimana ya? Tadi seneng, tiba-tiba cemberut. Kok nggak semangat? Udah makan belum? Udah. Udah doa? Udah. Kok nggak semangat sih pelayanan? Nggak tahu ya, perasaanku nggak enak. Dia datang, sudah makan. Kemudian mulailah sang yang diincernya pun sudah mulai kasih perhatian. Dia tahu tiap hari dia liatin ini cewek atau cowok kok perhatiannya beda. Kok sering minjem pulpen walaupun gak pernah dibalikin kan. Udah 2 kotak pulpen hilang terus sama dia. Dulu saya kalau suka sama cewek, saya sengaja gak bawa pulpen. Saya pinjam tuh. Saya tahu misalnya saya lihat dia bukunya tulisannya rapi kan ya. Pinjam dong buku catatannya. Cari pas Sabtu supaya pulang pinjamnya lama. Pinjam ya. Enggak dibaca. Kadang hilang. Dia marah sengaja. Sengaja pulangnya lama-lama. Betul enggak? Biar lagi dia. Biar gini, biar kita ngobrolnya lama. Dia marah, "Kamu enggak boleh gitu dong." Kita pura-pura, "Iya." Nanti cakep banget dia marah ya. Berarti gini. Kemudian ketika ada respon, mulai ngajak pulang sama siapa? Sendiri. Kita kan satu arah. Walaupun dia arah SMA 2, rumahnya di arah Masukah, dianterin. Jauh ya, demi cinta. Pulang. Kenapa kamu nak? Apa-apa mau olahraga. Pulang jam 1 sampai rumah jam 4. Kenapa tiap pulang kamu lesu nak? Nganterin, Mak. Bisa. Kemudian sekarang kan ada SMS-an. SMS dikirim, SMS diterima. Malam-malam orang jatuh cinta. Orang tua hati-hati ketika anak-anaknya malam-malam lebih banyak di handphone dan tangannya gesit sekali. Itu sampai katanya pecah pun nggak tahu. Di depan HP udah mulai. Atau di Facebook. Di berandanya ditulis, "Kamu kemana aja?" Dibalas, "Aku di sini." Sampai subuh di sekolah ngantuk. Kenapa ngantuk? "Pak, belajar semalam, Pak." Belajar apa? Cari jodoh. Hati-hati ya. Ini udah mulai. Biasanya di sini orang sudah mulai fokus dan ini yang paling udah mulai cemburu. Walaupun belum nyatakan cinta, misalnya ada yang kamu nih, ya. Si A udah mulai sering lirik kamu aja. Yang cewek, kalau cowok diincer, ada temennya yang ngajak ngobrol gitu. "Ih, gue bete deh." Bete. "Kenapa sih lu?" "Ih, gue gak sejahtera deh." "Kenapa?" "Gete tuh cewek tuh." Padahal dia gak berani. Sekarang ini cewek berani menyatakan cinta sama cowok. Nembak cowok. Zaman dulu tuh jarang sekali. Zaman dulu tuh cewek tuh pasif menunggu ditembak. Sekarang dia nembak pakai bom kolbu. Gue suka sama lu. Lu suka gue gak? Cewek sekarang berani. Betul gak? Betul gak? Menurut kalian boleh gak cewek seperti itu? Sah-sah saja. Pernah ditembak cewek? Enggak pernah. Pernah ditembak cewek? Pernah. Perasaanmu gimana? Ceritakan sedikit. Biasa ya sih. Biasa. Karena cewek itu kamu taksir nggak? Enggak juga. Kamu tanggapin? Tanggapin. Kamu pacarin? Ah. Itu laki-laki. Biarpun dia nggak suka, ada cewek yang mau sama dia, dia ambil. Saya pernah mengalami itu soalnya. Saya nggak suka sama seorang gadis, mantan pacarku yang putusin aku, jodohin aku sama dia. Dia bilang begini, "Ron, si itu udah gue bilang boleh cinta dia." "Hah? Pantes setiap di gereja mukanya lain." Apa nih cewek? Roni, ternyata mantan pacarku bilang sama dia, "Gue udah bilang sama dia bahwa lu suka dia." "Hah? Wah lu gila lo." "Udah tolong dong Ron, kasihan dia." Akhirnya saya pacaran juga, tapi 3 minggu putus, nggak bisa.
Kita emang nggak cinta, tapi karena kita laki-laki egonya tinggi, kayak betul nggak? Pengen nunjukin bahwa saya punya pacar, sikat aja. Naik motor dia peluk saya pun nggak ada ser-sernya. Pernah mau nonton nggak ada duit, udah masuk bioskop, duitnya kurang, ku panggil 2 temanku, sini lu ke WC. Duit tuh, gue nggak ada duit nonton nih. Dia tahu, Roni nggak ada duit ya, karena uangnya kecemek-kecemek. Berapa mbak? Tiket 2. Itu ego laki-laki. Saya ingin tanya sekali lagi, cewek menurutmu bagaimana kalau seorang cewek nembak cowok? Nggak wajar sih. Nggak wajar. Nggak wajar. Ini ada timur. Menurutmu? Nggak wajar. Menurutmu? Nggak wajar. Masih ada cewek-cewek yang bilang nggak wajar. Kita tanya cewek yang bilang nggak apa-apa. Menurutmu wajar nggak cewek nembak cowok? Enggak lah om. Enggak lah om, enggak lah, enggak lah, enggak lah, enggak. Menurutmu? Enggak. Enggak apa? Enggak makan? Enggak wajar. Enggak wajar. Menurutmu wajar nggak? Wajar saja lah. Karena dia nembak kau kan wajar. Menurutmu wajar nggak? Wajar aja. Itu pendapat. Kita masih menghargai pendapat orang lain. Wajar nggak menurutmu? Wajar. Alasannya? Emansipasi. Buset, emansipasi. Saya mau tanya, cewek lebih suka ditembak atau nembak? Langsung atau lewat SMS? Tantangan buat kaum pria. Kalau ada cowok nembak pakai SMS, putuskan. Dia nggak jantan. Gimana mau menjaga kau lewat SMS? Kalaupun datang bilang gini, yang putus. Kalian bilang gini, ada apa? Aku nunggu kok. Terusin aja, lama-lama tangannya putus semua. Yang mana jariku yang? Kamu lebih suka cewek nembak cowok atau cowok nembak cewek? Cowok nembak cewek. Menurutmu kalau ada cewek nembak cowok gimana? Wajar sih karena mungkin bisa menyatakan perasaan. Gimana sih kalau cowok tuh nggak mau sama dia tapi dia mau menunjukkan gitu. Tepuk tangan. Kita tanya cowok sekarang. Ini diskusi. Menurut Anda punya tadi kan? Gimana perasaanmu gimana tanggapanmu saat cewek nembak cowok? Kalau saya secara pribadi, menurut saya itu wajar, cuma ya ndak gimana ya, ndak bagus lah menurut saya. Gimana kalau kamu menurutmu cewek nembak cowok? Tergantung pada orangnya. Tergantung. Seberapa tinggi gantungannya? Nah, kau ketawa. Nggak wajar. Kenapa? Merendahkan martabat cewek. Dahsyat. Bila sudah dewasa dan siap untuk menikah, dianjurkan untuk tidak berpacaran pada masa-masa. Ini anjuran. Kenapa? Karena pada masa tersebut seorang masih belum stabil, sehingga belum dapat membedakan cinta sejati atau cinta monyet. Ini anjuran para ahli psikolog. Kalau memang bisa, waktu masa pubertas ini antara 12 sampai ini jangan pacaran dulu. Sekarang kita bicara fair. Siapa yang SMP sudah puber? Sudah haid perempuan? Boleh angkat tangan. SMP. Cepat ya. SD. Zaman kita dulu belum, Bu ya. Zaman kami dulu tuh kelas 3 antara kelas 1 SMP, SMA. Zaman sekarang anak SD aja udah kayak ibu-ibu kan. Maaf kata, ini bukan salah. Ketika orang puber, hormonnya tuh naik, dia ingin pacaran. Hormonnya naik, badannya membesar, tapi pikirannya, kepribadiannya belum siap. Maka dari itu, punya anak perempuan lebih susah daripada laki-laki. Anak laki-laki pulang jam 3 subuh main futsal nggak dicari. Di mana kamu? Lapter Pak, duduk. Ya sudah, pulang ya. Iya Pak. Kalau mandal nggak pulang. Jam 10, Manda di mana? Ini Pak, ini nih. Cepat pulang, langsung tim SAR. Kijang 2. Kirim.
Posisi 4 derajat bujur timur, 3 selatan. Tolong kirim bantuan, cepat. Saya punya anak perempuan 2. Kalau dia ngeles, nggak pulang lewat jamnya, saya juga khawatir. Kemana anakku ini? Karena sudah gede, udah mulai kayak anak gadis bodinya. Betul kan Manda? Maaf kata sudah pakai pakaian dalam. Saya kadang-kadang mikir gini, aduh anak gua gadis. Maka itu anak gadis, kalau kemana-mana telepon papa mamanya, supaya papa mamanya di rumah nggak stres, aturan nggak stroke jadi stroke. Mikirin, aduh anak gua. Padahal kehabisan oplet. Ini anjuran. Cuman zaman sekarang kelemahannya adalah orang tua kadang-kadang tidak mau terbuka dengan anak muda. Kamu lebih terbuka sama papa mama atau teman? Lebih banyak curhat sama teman atau papa mama? Kenapa alasannya? Soalnya gimana ya? Kalau Jujur kami orang tua perlu mendengar masukan ya, dari kalian. kalau saya sih, papa mama saya saya kurang akrab dengan, soalnya apa ya? Orang tua seperti kami kadang-kadang ketika anak mau curhat, diam kau masih kecil. Betul? Padahal ketika kalian pacaran, sebetulnya di situ kalian sedang mengenal dunia yang penuh dengan pencobaan. Saya bilang sama istriku, jadikan anak kita teman. Supaya kalau ada apa yang pertama orang tuanya, bukan orang lain. Setuju? Setuju? Dan kalian yang dengar hari ini, jangan ajar orang lain jadi rusak gara-gara penasehat kalian. Teman atau orang tua lebih kau curhatmu? Teman. Alasannya? Lebih nyambung ya? Ya kan? Teman atau orang tua? Teman. Kita mau jujur, siapa yang curhat sama teman? Angkat tangan. Waduh, luar biasa. Ibu boleh lihat, hampir 90% anak muda lebih curhat sama teman. Silakan turunkan. Saya mau katakan hari ini, sebelum kita break sebentar, kita akan diskusi sebentar. Kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilih teman pintar-pintar. Sampai di sini kita break sebentar. Dari SMA mana? Dari SMA Pancastia. Pancastia, silakan. Kamu di sini tengah-tengah dong. Wah, gambar hati ininya loh. Pertanyaannya, Perhatikan. Kita belajar menghargai orang yang sedang bicara. Silakan. pertanyaannya, enak gak pacaran tanpa ciuman dan seks bebas? Menurut kami, enak. Yang pertama, pacaran lebih pada perasaan dan tidak memberikan seks bebas. Yang kedua, mengasihi dan memberikan perasaan, bukan diri sendiri. Yang ketiga, tidak melakukan seks atau ciuman, yaitu salah satu pacaran yang sehat. Dan menurut kami, seks itu dilakukan setelah nikah, bukan masih pacaran gitu. Siapa mau menanggapi cepat? Dia bilang nggak enak ya? Enak tanpa seks ya? Ayo, ada nanggapin, silakan. Nama saya Hotma. Ke sana lah. Saya mau menanggapi yang tadi, kan masalahnya dia bilang Dideketin mic-nya. dia bilang enak tanpa seks. Masalahnya gini, dalam kehidupan kita mau ngomong di depan orang banyak, kita bisa bilang enak tanpa seks. Tapi kita bisa tidak menerapkan dalam kehidupan kita sendiri. Secara kan namanya pergaulan, dari antara 10 orang mungkin hanya ada 1 yang bisa membantu kita dalam berbuat hal-hal yang baik gitu kan. Tapi dari 9 orangnya pasti ada yang menjerumuskan gitu. Oke. Ya menurut kami mungkin bisa kali ya. Karena menurut kami di situ kami bisa pacaran tanpa seks. Dan kami bisa berjaga-jaga diri untuk berpacaran tanpa seks atau dengan ciuman. Gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Samuel dari SMA Negeri 3 Sintang. Saya ingin bertanya, jika ada orang berbicara di depan Anda, masa kita pacaran tidak tanpa seks? Apalah artinya pacaran? Lanjut. Apakah tanggapan Anda dan apa yang akan Anda bilang kepada dia? Nggak apa-apa, bantu menguatkan. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya kayak saya gitu, cowok saya bilang, gimana pacaran kalau kita tuh tanpa ciuman, tanpa seks kayak gitu, saya akan bilang,
sekarang itu kita masih dalam status pacaran karena sekarang kita belum menikah. Maka kita belum saatnya untuk melakukan seks seperti itu. Oke, kasih semangat dong. Saya cuma ingin jawab pertanyaan. Oh, SMA 3 ya? Itu tergantung ke pribadi kita masing-masing. Saat kita pacaran kita tidak boleh melakukan seks, tetapi kalau sudah nikah itu sah-sah saja. Tadi kan udah dibilang, katanya seks itu tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing. Sebelumnya pertanyaannya, enak atau enggak kalau pacaran itu tanpa ciuman atau hubungan seks? Jawabannya, kalau menurut dari diskusi kami, kalau pacaran itu ciuman perlu, bukannya perlu, tapi zaman sekarang kalau pacaran enggak ciuman tuh mustahil lah ya. Tapi kalau untuk hubungan seks itu nggak perlu. Kita ini masih muda, kita masih punya cita-cita yang untuk dicapai. Jadi sebaiknya hubungan seks itu dilakukan setelah kita menikah. Berarti dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit boleh gitu. Ciuman ya. Kalau tadi ya keras kan? Tadi itu hukum Taurat itu. Ini agak permisif ya. Agak permisif. Silakan tanggapi kelompok itu, boleh tanggapin dulu. Sana dulu, tanggapin. Perkenalkan, nama saya Robi dari SMA Immanuel. Jadi begini, kalau misalnya yang sedikit-sedikit itu awal dari jatuh ke dalam maut atau dosa. Makanya sama sekali tidak boleh dalam pacaran itu, sama sekali tidak boleh dilakukan. Enggak, tadi saya kalau nggak salah saya sih nggak ada bilang sedikit-sedikit ya. Asalkan kita bisa membatasi, kita bisa membatasi diri. Kalau pacaran saya hanya dekat-dekat, kalau cuman itu kan sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap pacar kita. Contohnya gimana? Sebentar. Contoh ciuman yang bentuk kasih sayang itu seperti apa? Ya, untuk menunjukkan bahwa kita tuh sayangnya tulus dengan pacar kita, gimana seperti itu. Begitu. Ya. Oke, ada tanggapan yang lain? Ya, nama saya Betsy Caroline. Saya mau mengomentari pendapat kelompok tadi ya yang mengatakan bahwa ciuman itu sah-sah saja. Katanya asal tidak sampai ke seksnya. Tapi kan kalau kita tahu sendiri ya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti dipergunakan iblis. Apakah Anda dan teman mungkin yang lainnya bisa membuktikan bahwa kalau udah ciuman nanti tidak menuju ke arah yang selanjutnya? Padahal kan kalau kita pacaran awalnya memang pegangan tangan, terus mulai cepika-cepiki, kemudian mulai menggunakan bibir atau setiap kita setelah mengalami ya. Sabar, tenang. Dengerin dia dulu. Ya, kita pacaran kalau udah misalnya udah puas pegangan tangan, biasanya pasti menuju ke level-level yang lebih tinggi. Nah. Apakah Anda bisa menjamin kalau setelah ciuman saja tidak akan menuju ke seks? Terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Tri Junianto, saya dari SMA Pancastia dan saya kelas 11 IPA. Baik, saya akan menanggapinya. Kalau menurut saya secara pribadi, saya setuju sekali dengan pendapat dari yang sebelah sana tadi, bahwa sebenarnya kita tuh tidak bisa kompromi dengan dosa. Dan kalau menurut saya ciuman secara pribadi saya menanggapinya itu, jika belum pada waktunya itu tidak layak. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Maka ada jatahnya sendiri. Kemudian jadi menurut saya tidak boleh kompromi dengan dosa dan tidak boleh celah untuk masuk. Karena kita tidak kalau seperti saya pernah ada dari seseorang yang pernah sharing dengan saya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi dia maksudnya itu di dalam firman Tuhan itu dikatakan jangan sok kuat, jangan sok mampu menahan iman di kau. Jika ada sesuatu yang seperti begitu, jadi dihindari semampu mungkin. Tidak boleh sok kuat seperti dalam pergaulan itu buruk. Tidak boleh kita walaupun kita orang Kristen beriman, tetapi tidak menutup kemungkinan saat kita bergaul seperti itu kita akan jatuh ke dalam dosa. Jadi seperti ciuman juga, jadi itu tidak menutup kemungkinan akan membuat hawa nafsu lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya hanya begitu, jadi itu pendapat saya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk yang menjawab pertanyaan dari cewek di sana. Jawabannya itu semuanya tergantung dari diri kita pribadi, bagaimana cara kita untuk memperkuat iman kita.
emang kalau kita ciuman tuh pasti ada rasanya nafsu gitu kan. Kita pasti pengen lebih, wih gimana sih rasanya seks itu gimana. Tapi itulah kita remaja, kita bisa berubah, tapi kita juga bisa untuk memperkuat iman kita. Asalkan kita taat, kita belajar Alkitab lebih dalam, kita lebih mendekatkan diri kepada Yesus. Saya yakin kalau kita hanya ciuman, tidak melakukan hal lebih, itu bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Enak atau enggak pacaran tanpa ciuman atau tanpa seks? Menurut kami, tergantung masing-masing pasangan atau pribadi. Kalaupun ciuman dilandasi dengan kasih sayang, bukan dengan nafsu, itu boleh-boleh aja. Kalau seks bebas itu enggak boleh dilakukan sebelum menikah. Jadi seks bebas itu sangat dilarang lagi. Haram ya? Ya. Kecuali haram. Kecuali melalui pernikahan. Baiklah, saya ingin bertanya. Saya Rosmasari dari SMA Negeri 3 Sintang. Tadi kan statement saudara mengatakan kalau ciuman dilandasi dengan kasih sayang itu enggak apa-apa, tapi jangan dengan nafsu. Bagaimana kita bisa membedakan pasangan kita tuh kalau nyium kita dengan kasih sayang atau dengan nafsu? Sementara kan cowok biasanya bilang, kalau kamu sayang sama aku, buktikan dengan cium atau dengan yang dia mau. Udah gitu. Ya silakan. Itu cara membedakannya. Seorang cowok tuh tidak akan berlebihan, paling ya misalnya cuma pipi. Dia nggak mungkin, ya tahu lah. Gimana tuh? Atau mungkin teman-teman dari kelompoknya ada yang mau bantu jawab? Pertanyaannya, enak nggak sih pacaran tanpa ciuman dan seks? Kalau menurut kami, enak. Karena pacaran tanpa ciuman dan seks bebas, antara pasangan bisa menjalani hubungan baik, contohnya menghargai antara pasangan kalau misalnya kita berpacaran. Menurut kami, pacaran tanpa seks dan ciuman itu enak apa tidak? Menurut kami sih. Kenapa? Menurut kami pacaran tanpa ciuman dan seks itu enak. Karena jika kita melakukan hal tersebut, maka akan menyebabkan ketagihan dan menyebabkan hawa nafsu. Perbuatan itu juga akan menimbulkan dosa, dan hubungan seks hanya bisa dilakukan setelah kita menikah. Dan jika kita juga melakukan hal tersebut, maka kita akan tertuduh dan bersalah. Pacaran itu sebenarnya adalah menyampaikan suatu perasaan dan kasih sayang. Dan pacaran itu berguna untuk memberikan semangat dalam segala hal yang bersifat positif. Sebenarnya pacaran tidak harus dilakukan dengan seks dan ciuman. Kalau hanya ciuman dikit-dikit sih bisalah. Tapi janganlah terlalu berlebihan. Umpamanya jika kita terlalu berlebihan, maka kita akan dikuasai oleh iblis. Karena itu merupakan cara iblis untuk mempengaruhi kita. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Ini saya melihat hari ini orang-orang luar biasa. Tepuk tangan buat orang-orang luar biasa ini. Kalau ada yang bilang anak muda Sintang itu tidak berpengharapan, mereka salah, karena di sini anak-anak mudanya luar biasa. Setuju? Nah, kembali ke satu pertanyaan tadi, sebetulnya intinya ciuman itu boleh atau tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Saya mau jujur, tadi banyak yang ketika kelompok pertama bilang tidak boleh. Kita mau jujur, mau fair ya. Yang setuju pacaran tanpa ciuman, angkat tangan. Nggak apa-apa, belajar berani, punya pendapat. Jangan takut, don't be scared. Oke. Turunkan tangan. Yang berani bilang pacaran harus dengan ciuman, angkat tangan. Yang nggak bilang apa-apa, maksudnya apa ini? Yang nggak angkat tangan. Nah, pertanyaan, oke, waktu kita nggak banyak ini. Sebetulnya ciuman dengan masturbasi itu hampir sama. Alkitab tidak mencatat ciuman boleh atau tidak, setuju? Alkitab mencatat cium kudus. Cium kudus itu adat istiadat di Timur Tengah. Nah, sekarang saya tidak ingin bilang boleh atau tidak. Ciuman itu kembali ke motivasi hati. Kalau berpacaran, kalau motivasimu kudus dan benar sama dengan onani. Orang tidak akan mungkin onani kalau pikirannya bersih. Setuju laki-laki?
Setuju? Orang beronani karena dirangsang oleh gambar-gambar porno, keinginan seksual. Tuhan sudah berikan penyaluran dari keinginan itu lewat mimpi basah. Benar? Laki-laki engkau akan mimpi basah sebulan sekali. Itu penyaluran. Ketika kantong spermanya penuh, dia akan keluar sendirinya. Nah, onani adalah memaksa sperma itu keluar tanpa hubungan seks. Ada yang bilang gini, tidak mungkin onani. Wah, ketawa depan. Oke, kembali ke sini. Saya ingin katakan, mungkin gak onani dengan pikiran yang bersih? Angkat tangan yang setuju. Mungkin gak onani dengan pikiran yang bersih? Gak mungkin, pasti kotor. Mungkin gak pacaran dengan ciuman dengan pikiran yang bersih? Mungkin tidak. Engkau mencium pacarmu dengan pikiran yang kudus. Saya mau katakan, sangat sulit kita untuk mencium pacar kita, apalagi tempat, kondisi, dan lingkungan mendukung. Setuju nggak? Tempat gelap itu nggak usah disuruh cium, kadang-kadang nyosor duluan. Ciuman bukan soal boleh atau tidak, motivasi apa. Dan saya mau katakan, yang sedikit-dikit itu kadang-kadang bisa menjadi pintu untuk kehancuran. Ini saya tidak bilang ke pria, ke wanita. Wanita, kuncinya semua di kalian. Kalau mau berpacaran, yang pertama berpacaran dengan seiman. Itu kunci utama, seiman. Katakan seiman. Karena terang dan gelap tak mungkin bersatu. Jangan lihat ganteng, cakepnya, seiman, ngertilah semua ya. Yang kedua, pacaran bukan karena ikut-ikutan. Setuju? Ini bahaya ikut-ikutan. Yang ketiga, jangan melakukan di tempat dan waktu yang tidak mengundang terjadinya hal-hal negatif. Kalau pacaran itu pilih tempat yang tidak membuat orang berdosa. Pilih pacaran di tengah pasar. Semakin sepi, semakin gelap, semakin sunyi, makin dia sedikit bicara, banyak bekerja. Ngerti kan? Lihat aja malam minggu di Lapter. Semakin di ujung semakin untung gak ada pesawat mendarat. Kemudian jangan terlena oleh bujuk layu. Jangan pacaran itu waktunya terlalu panjang. Ingat, wanita, kunci di kalian. Saya mau katakan kunci di kalian. Katakan kunci di saya, para wanita bilang. Kuncinya di saya, di wanita. Kalau pria melihat wanita punya integritas, dia akan hormat. Kesaksian, kami punya anak muda, saya nggak bilang siapa namanya. Dia pacaran, dia mampir ke rumah cowoknya itu. Malam-malam cowoknya itu ngegerayangin dia. Udah ngeraba dadanya, dia tepis, pak. Cowoknya itu sudah berapa kali hubungan seks dengan mantan-mantan pacar sebelumnya. Dan sampai hari ini dia ngaku di depan saya, dan dia bersaksi, bersumpah, dia belum pernah berhubungan seks. Dan cowoknya itu sangat menghormati wanita ini. Pria pada dasarnya menghormati wanita yang punya integritas. Setuju nggak? Pria melihat cewek dia apa-apain dikit, belum dicium sudah nyosor duluan, itu tidak begini. Ini mah cewek gampangan, ya nggak? Ya nggak? Maka itu jadi cewek harus punya integritas. Kalau dicium, cium kudus, cium rohani, cium apa? Tadi dibilang gini, bagaimana membuktikannya? Jangan membuktikan, nak, bahaya. Kau jangan memberikan singa daging ayam mentah. Kalau ada bukti, ciumlah depan papa mamaku sebagai tanda sayang. Saya orang muda. Jangan bilang ciuman itu getarannya enggak kuat, getarannya sangat kuat. Maka dari itu, kalau mau ciuman, ciumanlah dalam kondisi yang normal. Pipi kanan, cipi kaci, piki. Tapi katapi, ki. Tampar pipi kanan, tampar pipi. Kita harus jujur bahwa tidak mungkin ciuman tanpa pikiran kotor. Sekarang pacaran 2 hari udah ciuman, bahkan 3 hari udah di hotel. Bener nggak? Apalagi yang cewek, gue udah nggak perawan lagi, disakitin sama dia, gue mau nyakitin cowok ya nggak? Hati-hati para gadis, kunci di kalian. Nih, laki-laki itu kalau dia terangsang, dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Iya, dan dia akan seperti kerbau liar yang tidak bisa terbendung. Wanita terangsangnya pelan-pelan. Tapi sekali dia terangsang total, dia akan susah turun. Ngerti nggak? Laki-laki itu terangsang, maka itu laki-laki kalau sekali dikasih angin, gitu,
gitu kan? Wanita itu pelan. Maka itu laki-laki ketika selesai spermanya keluar, dia bisa berhenti. Wanita enggak. Maka itu kunci di wanita. Kalau kalian sudah dirangsang oleh laki-laki, kalian akan susah untuk menolak semuanya. Laki-laki tahu bagaimana merangsang wanita. Selepas ini saya minta wanita sebentar ya. 5 menit kita ngumpul sebentar, laki-laki keluar. Sebentar aja. Saya ingin beritahu pada wanita beberapa titik di mana engkau dapat jatuh. Setuju? Supaya saat laki-laki mulai menyerang, tidak! Jat! Ceng! Gak bisa. Ingat, saya akan akhiri sini karena waktu kita gak banyak. Memilih jodoh kita akan sesi sendiri. Tapi saya mau katakan siang hari ini saya mengasihi kalian. Intinya gini, berpacaran tanpa ciuman bisa gak? Maybe yes, maybe not, tergantung pribadi masing-masing. Betul nggak? Pendapat ini pendapat ideal. Ini pendapat realita. Setuju? Setuju? Kita mesti menghargai. Ada yang ideal itu bagus, ada yang kenyataan bagus. Dipadukan bagaimana? Titik tengahnya adalah kalau engkau nggak kuat untuk menahan nafsumu, jangan coba-coba membuka pintu gerbang nafsu. Perempuan, jangan coba-coba mengizinkan laki-laki untuk mulai jurus Spiderman. Kalau perlu pakai baju jirah, pakai gembok. Kalau perlu beli yang buat nyamuk tuh, listrik tuh. Ketika tangannya mulai menggapa-gapa, ceret, urapan. Dan juga wanita, saya mau ingatkan sebagai jangan pakai pakaian yang mengundang kaum pria. Kaum pria lemahnya di mata. Di kamar wanita nggak pernah ada gambar pria telanjang. Betul nggak? Tapi di kamar kaum pria banyak gambar wanita kurang baju. Betul nggak? Karena pria jatuhnya di mata. Nggak percaya? Ke mall lihat. Saya pertama khotbah di daerah Meliau, di daerah Suwakenyauk. Dulu waktu Widya tuh belum lahir tuh orang. Itu gerejanya masih kecil. Itu saya baru datang dari Jakarta. Itu kan kursi di kampung kan nggak pakai ginian kan ya. Di depanku ada seorang ibu pakai daster, dulu kayak gini. Wih, di depanku. Langsung gue khotbah. Oh Tuhan, jadi mataku ke atas terus. Dan tak berapa lama kemudian ketika aku mandi, kita kan airnya begini. Ada ibu main buka saja. Ini mata mau lihat, tapi hati bilang jangan bergumul kita. Dia mandi enak ceplak, kita. Oh Tuhan, tolong saya. Saya mau katakan, laki-laki, pria, kita lemahnya di mata. Setuju? Maka itu wanita pacaran jangan pakai pakaian tank top. Bajunya putih, BH-nya hitam. Basah keringat lagi, laki-laki. Ku tahu yang kau mau itu. Kalau perlu perempuan pakai baju itu 5 lapis. Yang terakhir pakai baju ada listriknya. Zaman-zaman Ratu Victoria di Inggris ketika sang suami berperang, itu ada baju yang dipakai gembok. Maaf kata, celana kolornya itu dari baja digembok. Jadi mencegah perselingkuhan. Kalau perlu seperti itu. Wanita tolong, model hari ini model tank top semua kan? Baju. Saya ke mall Jakarta begini. Duduk kayak gini. Lagi makan di Coffee Java itu di daerah mall Kelapa Gading. Saya dengan beberapa rekan. Datang cewek duduk. Sini. Tepat di depanku. Aku bilang gini, aduh. Tuhan, tidak jadi kehendakmu Tuhan. Di airport jemput mertua saya, itu cewek putih mulus kalian Jepang. Bilang istriku, kau lihat tuh. Kau suka nggak? Mataku suka, tapi hatiku bilang jangan. Saya ngomong jujur, Tuhan tahu kok. Maka tuh saya bisa ngomong keras tentang seks karena saya tahu laki-laki engkau lemahnya di mata. Perempuan jarang nyimpen video porno, kecuali perempuan tuh menggeteknya minta ampun. Betul nggak? Perempuan tuh nggak pernah nyimpen gambar laki-laki telanjang kan? Jijik, amit, udah panuan. Ih, jijik deh. Lihat laki-laki di kamarnya.
Betul nggak? Saya ingatkan perempuan kalau nggak berpacaran, pacaran dengan sopan. Baju-baju yang membuat laki-laki berdosa tolong kau singkirkan. Saya setuju dengan cara berpakaian orang Arab ketika waktu itu. Tapi itu tidak menjamin kalau hatinya kan kembali ke heart. Kita kan bisa pikiran kotor walaupun pakaian wanita itu bersih. Tapi setidak-tidaknya minimal ketika engkau berpakaian sopan, laki-laki itu tidak terlalu jauh hayalannya. Wanita sekolah kalau pakai, dulu saya paling cerewet sama teman saya. Karena kalau upacara saya paling jahat dulu. Kalau cewek, maaf kata pakai BH nggak pakai kaos dalam, saya tarik. Ha! Upacara, enak kan? Paling dihukum, diskor. Saya udah sering diskor. 3 bulan diskor gara-gara nakal, hampir nggak lulus. Tapi karena nomor 2 terbaik jadi diluluskan. Nakal saya dulu. Kok ya ampun tembus pandang. Kan lagi mending cip tadi mulai. Nakal saya dulu. Jangan diikutin. Jadi wanita-wanita beli kaos dalam, setuju? Kalau perlu warnanya yang 7 lapis tebal, tidak terpandang. Jangan udah kaosnya tipis, BH-nya warna hitam, keringetan lagi. Itu laki-laki mana yang nggak bisa berdosa? Aduh. Wanita juga kadang-kadang ngundang sih. Betul nggak ngundang? Betul nggak? Dulu sengaja. Itu cewek gue taksir. Terus pakai baju setengah gini katanya. Wanita atau lemahnya di mana? Kalau engkau dibujuk, kamu cantik deh. Hah? Kamu tuh manis deh. Hah? Aku tuh suka lo dekat kamu. Hah? Lama-lama, kamu gila ya? Hah? Ingat, wanita nanti setelah ini, only 5 minutes, I want to speak you about your weak, kelemahanmu. Pria-pria kelemahannya mata, simpel aja pria. Dan kalau udah matanya di zoom, otaknya berjalan, tangannya bergerak. Ini angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Dan tangan pria ketika pacaran lebih cepat, lebih gesit daripada copet paling hebat. Ada perempuan, pertama, jangan lama-lama, terusin. Perhatikan, kunci di mana? Perempuan. Mulai hari ini beli kaos dalam gak mahal, beli pulsa bisa, beli kaos dalam kagak. Ya kan? Jangan pakai pakaian yang terbuka di depan umum. Ketika kerusuhan bulan Mei, kenapa banyak orang Tionghoa diperkosa? Orang Tionghoa kalau berpakaian di tempat umum itu kadang-kadang gak pakai etika. Saya ngomong jujur, saya orang Tionghoa. Di mal-mal itu jarang orang pribumi pakai pakaian nggak sopan. Orang Tionghoa biar nenek-nenek tali satu belah begini. Udah nenek-nenek, udah kayak casing nggak kena setrika, kisut banget dah. Masih getek. Saya bilang gini, ini bukan berkat Tuhan, ini kutuk. Kenapa lewat depanku? Orang Tionghoa lihat, saya nggak bilang gitu. Ketika terjadi kesempatan untuk orang-orang balas dendam, di dekat rumah kami seorang gadis diperkosa, habis diperkosa diinjak-injak sampai keluar rahim. Saya nggak bisa bilang, karena kadang-kadang kita perempuan mengundang laki-laki. Mereka diam karena nggak ada kesempatan, betul nggak? Ingat kata kejahatan terjadi bukan karena tidak ada kesempatan. Kata Bang Nabi kan, waspadalah, 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 waspadalah. Sekarang kalian nggak tahu, laki-laki ketika berdua nggak ada kesempatan, napasnya lain. Udah kayak napas narik beban 200 ton. Kalau udah begitu tinggalkan dia. Yusuf kenapa bisa menang lawan dosa? Dosa perzinahan tidak bisa ditengking. Perhatikan, karena terjadi di dalam diri ini. Alkitab mencatat, dosa perzinahan terjadi di dalam diri ini. Dan itu tidak bisa ditengking. Yusuf buktinya apa? Dia harus pergi keluar dari tempat yang membuat dia berdosa. Setuju? Kalau laki-laki tangannya sudah mulai pakai jurus kuraba-raba-raba-raba-raba, jangan nyanyi lagu buktikanlah kau cinta padaku, bilang dulu. Jangan. Maaf sayang, itu buat nanti malam pengantin. Jangan malam pengantin begini, yang kayak kemarin ya porsinya, nggak seru. Dan biasanya perempuan kalau sudah dipakai sama laki-laki, engkau akan diceritakan pada laki-laki lain, udah gue pakai.
Mau digituin? Pacarnya dia, udah gue pakai 3 kali di sesean, setia, ente di terapung. Di mana? Di bawah lanting. Gue tenggelamin dia. Saya mau katakan perempuan, laki-laki kalau sudah pakai kau sekali, sudah bobolin kau sekali, dia bangga, dia nggak akan pernah berhenti, dia akan minta lagi. Yang kedua, dia akan bilangin pada orang lain bahwa dia sudah hebat. Dan kalau kau pacaran dengan cowok lain, dia akan jelek-jelekin kau. Hargamu turun total. Turun total. Pacaran sama siapa? 3 kali. Dia mah gampangan. Gua kasih pulsa, malamnya minta. Kenapa saya harus seperti ini? Saya anak nakal dulu waktu SMA. Akal saya, pergaulan saya di Jalan Garuda. Itu tempat orang Nigeria tuh jual beli ganja dulu. Sekarang nggak tahu gimana. Cewek-cewek yang namanya perek itu gampang. Kasih aja sesuatu, malamnya dia minta. Mau seperti itu? Kalian adalah anak-anak Allah dan tubuhmu bait Allah. Dan hari ini saya rindu kita jadi anak-anak Tuhan buat komitmen. Tuhan, aku mau jaga kekudusan-Mu sampai pernikahan. Berikan keperawananmu kepada laki-laki yang Tuhan pilih jadi suamimu. Bukan kepada setiap laki-laki yang datang mendekatimu dengan tawaran pulsa dan sebuah HP 1202 yang harganya Rp400.000. Kalau N97 mungkin masih mikir-mikir ya, cium sini aja N97. Sini nih, dekat kutu gue nih. Nih, ada borokannya di sana nih. Tutupi wajahmu dengan triplek ini areal ciumanmu nih. Pas bekas bisul yang sudah bernanah, nih cium. Jijai deh, lagi dong. Setuju kita buat komitmen hari ini, anak muda. Saya lihat kalian punya potensi luar biasa loh. Tadi diskusi itu aku nggak nyangka kalau kalian berani. Nggak bisa, emang kalau gini. Apalagi duduk di meja langsung kayak pembicara. Saya rindu anak-anak muda ini tidak hancur karena seks bebas, karena narkoba. Saya ketemu kalian nanti di tempat yang dulu seminar ya, iya. Jadi apa sekarang? Camat. Istrimu berapa? 1, anak 2, jangan dibalik. Istri 1, anak 2, jangan dibalik. Jangan istri 2, anak 1, jangan dibalik. Setuju kita buat komitmen hari ini? Saya nggak peduli engkau datang dengan, mungkin di sini ada yang udah nggak perawan lagi. Saya nggak perlu tahu siapa engkau, tapi Tuhan ingin engkau hari ini dipulihkan. Mungkin hari ini laki-laki engkau munafik, engkau minta cewek perawan, tapi engkau juga tidak bujangan lagi.